Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali saudara kita bisa lagi bersama-sama doa pagi. Mari saudara kita awali hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, mengawali dengan hal kerajaan surga, dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau lagi pagi ini Tuhan beri kami kesempatan Tuhan. Tuhan berikan hari yang baru. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru, ada berkat-Mu yang baru, ada pertolongan yang baru, sukacita sejahtera yang baru. Dan kami mau menerima itu semua. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Shikaramaya Ramaya 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 Ramasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, oh haleluya. Shikaramaya Ramaya 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 Ramasi. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Shikaramaya Ramaya 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 Ramasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramaya. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Pertolonganmu
Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memperhatikan setiap segi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat setiap pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Rencana-Mu yang indah terjadi ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini ya Tuhan Ya boleh Yesus. menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan yang Amin. terima ya Tuhan setiap persembahan kami ya Tuhan. Ya Hati Yesus. kami yang terbaik ya Tuhan kami berikan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Ya Mari Yesus. Tuhan yang sampaikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Terima Tuhan yang kasih menyatakan Tuhan ya Tuhan Yesus. isi hati-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan biar setiap firman yang kami dengar ini boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Ya tolong Berbuah Tuhan lebat Yesus. untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong ya Tuhan supaya kami punya telinga yang peka akan Engkau, hati yang terbuka yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Terima Tuhan, kami kasih mengucap Tuhan syukur, Yesus. kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita lagi sama-sama merenungkan firman. Kita masih melanjutkan saudara dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit saudara ya. Dari bukit diperlengkapi, dipersiapkan untuk diutus menuju bangsa-bangsa. Haleluya. Pagi ini kita akan sama-sama melihat satu judul saudara tentang 3S saudara ya. Sesak, sempit, dan sedikit. Mari kita sama-sama baca dalam Matius 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, orang-orang yang mendengar khotbahnya di atas bukit itu, bahwa jalan Kristus itu dikatakan seperti pintu yang sesak, sempit jalannya, dan hanya sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, ini mungkin terdengar kurang nyaman, saudara ya. Tetapi justru Tuhan Yesus memberitahu segala sesuatu kepada murid-muridnya. Segala macam tantangan itu diberitahu sejak dari awal, saudara ya. Sejak dari awal Tuhan Yesus melayani, Tuhan sudah kasih tahu kepada semua orang yang mengikutinya. Pintunya sesak, sempit jalannya, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saudara, lalu mungkin timbul pertanyaan, mengapa sebagai pengikut Kristus kita harus merasakan 3S ini, saudara ya? Sempit, sesak, dan sedikit. Mengapa jadi sesak, saudara? Saudara, jawabannya Tuhan memberikan di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Saya bacakan mulai ayat 14 begini, saudara. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Saudara, dunia ini membenci Kristus dan pengikutnya. Mengapa? Karena kita diberi firman, saudara ya. Kita diberi firman. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, hidup kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita hidup di dunia ini, kita merasakan yang sempit itu, sesak dan sedikit itu, karena dikatakan Tuhan Yesus, kita bukan dari dunia ini. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Diulangi sekali lagi, saudara ya. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita bukan lagi dari dunia ini, maka sebab itu saudara, di dunia ini kita merasa jadi sempit, saudara ya, jadi sesak, tidak banyak pilihan, sedikit orang yang mau mengikutinya. Mengapa, saudara? Karena kita itu sudah dilahir barukan, dalam terjemahan lain dilahirkan dari atas, sehingga Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia bukan lagi dari dunia ini, karena dia dilahirkan dari atas. Sebab itu saudara, Tuhan mengingatkan para pengikutnya, murid-muridnya, hidupmu akan terasa sempit rasanya.
Mengapa? Karena kita tidak bisa meniru dunia ini. Kita tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan dunia ini lagi. Karena kita bukan dari dunia. Haleluya. Dalam Keluaran 23, ketika orang Israel dikeluarkan dari Mesir, saudara, Tuhan juga memberikan perintah yang serupa. Dalam ayat itu dikatakan begini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Saudara, banyak hal yang tidak boleh lagi mengikuti dunia ini, saudara ya. Tidak boleh lagi mengikuti peraturannya Mesir. Mengapa? Karena umat Tuhan, orang Israel itu dikeluarkan dari Mesir. Jadi tidak boleh lagi mengikuti cara pikir Mesir, kebiasaannya Mesir. Jangan tiru-tiru, jangan turut-turut kebanyakan orang. Mengapa? Karena orang Israel bukan lagi tinggal di Mesir, tetapi mereka sudah dikeluarkan dari Mesir. Saudara dan saya, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat tebusan, sebagai ciptaan baru, kita juga dikeluarkan dari dunia ini. Tapi sekarang kita masih ada di dunia ini, betul saudara. Karena kita masih di dunia ini, makanya kita merasa jadi sempit dan sesak. Ini jadi pengolahan buat kita, saudara ya. Dalam ayat berikutnya, katakan begini, saudara, 1 Petrus 2. Sekalipun sempit, sesak, dan sedikit, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan ciut. Mengapa, saudara? Karena kita harus memandang seperti ayat ini berkata, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Mengapa kita jadi merasa sempit, sesak, dan sedikit? Karena dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Oh, haleluya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sekalipun sempit, sedikit, sesak, tetapi ternyata kita ini S yang keempat, saudara. Spesial, saudara ya. Spesial. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dan saya dipanggil, dimasukkan dalam terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Saudara, sekalipun mungkin saudara merasa sempit, sesak sedikit, tetapi mari kita bersuka cita, karena kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Filipi pasal 3, mulai ayat yang ke-18 dan 19, lalu nanti kita lanjutkan 20 dan 21. Kita baca, saudara ya, 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini kenyataan yang menyedihkan Paulus dan juga menyedihkan setiap orang beriman. Apa itu, saudara? Kebanyakan orang, banyak dikatakan, banyak yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya apa? Mereka yang melawan, memberontak, tidak mau menaati salib Kristus. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mereka lebih memilih untuk mengikuti dunia ini. Banyak yang seperti itu ternyata, saudara ya. Dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka perutnya. Jadi ini ayat tentang bertuhankan perut, saudara. Filipi 3 ayat 19. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Yang dipikirkan itu perkara-perkara dunia, sehingga seakan-akan bagi orang-orang itu, saudara, dunia itu tempat yang begitu enak, saudara. Pintunya lebar, jalannya lebar, saudara, dan banyak yang mengikutinya. Tetapi saudara dan saya tidak lagi seperti itu. Dulu memang mungkin kita seperti itu. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita menjadi umat tebusan Kristus, ketika kita menjadi umat ciptaan baru,
hidup kita diubahkan oleh anugerah Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Kita sekarang ada di jalan yang sempit, sesak dan sedikit tetapi penuh sukacita. Mari kita lanjutkan, kita baca dalam ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Sungguh luar biasa saudara, sekalipun sempit, sesak, sedikit, tetapi dikatakan apa? Kewargaan kita itu di dalam sorga. Ini ayat yang sangat menghibur, menguatkan jemaat mula-mula, juga jemaat Tuhan di sepanjang zaman, saudara ya. Sampai saudara dan saya sekalipun, kita semua tetap bersukacita, makin bersukacita, karena kita tahu kewargaan kita itu di dalam sorga. Selagi di dunia ini, kita merasa kayaknya sempit, sedikit, sesak. Iya memang saudara, karena apa? Karena kewargaan kita di dalam sorga. Cara hidup kita, cara hidup kerajaan sorga, tetapi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudara, kita dipanggil masuk ke terangnya yang ajaib untuk memberitakan kasih Kristus yang luar biasa itu. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan ciut hati, sebaliknya bersukacitalah sekalipun sempit, sedikit, sesak, tetapi kita umat yang spesial. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kami umat kesayangan-Mu, kami milik-Mu sendiri Tuhan, kami dipanggil keluar dari Mesir, kami dipanggil keluar dari kegelapan, kami dipanggil keluar dari dunia ini, kami menjadi milik-Mu, kami bukan lagi dari dunia ini, kami bukan lagi bagian dari Mesir, kami bukan lagi bagian dari kegelapan, tetapi kami warga negara sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar ini. Kami mengucap syukur dan kami mau terus hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Sekalipun terasa sempit, sekalipun terasa sesak, sekalipun jumlahnya tidak sebanyak jumlah dunia ini, sekalipun lebih sedikit dari pengikut dunia ini, tetapi kami mau tetap semangat Tuhan. Kami mau tetap penuh sukacita, kami mau tetap limpah dengan sejahtera-Mu. Karena kami adalah umat yang spesial dan warga negara kami ada dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, meteraikanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus Engkau yang terus mengingatkan. Di saat mungkin kami terasa putus asa, mungkin kami merasa patah semangat, mungkin kami merasa kecil hati karena tantangan dunia ini yang menyesakkan kami. Tapi biar Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan, menguatkan kami bahwa kami umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus semangat Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang sempit, sesak dan sedikit itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, pagi ini kami lagi mau sama-sama bersyafaat Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu. Kami mau menjadi pendoa syafaat. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau saudara tahu ada yang sedang sakit, bukan kebetulan. Mari kita sama-sama doakan mereka. Kita mintakan anugerah kesembuhan buat mereka. Juga kalau mungkin saudara ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu. Kita mau berdoa bersama-sama. Oh haleluya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Kami bukan lagi dari dunia ini dan kami mau menghidupi firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu nyata. Sebab itu pagi ini kami sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami.
Terima kasih. Kami sembuh, kami terima kesembuhan itu dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa, biar dengan kesembuhan yang kami terima, kesehatan, kekuatan yang kami terima, kami pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa lagi pagi ini Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, kami mau terus saling menguatkan kepercayaan kami. Sekalipun dalam pergumulan ini kami mungkin merasa sempit, sedikit sesak Tuhan, karena kami tidak bisa pakai lagi cara-cara dunia. Kami tidak lagi mau mengandalkan manusia, kami mau mengandalkan Engkau, dan kami mau saling menguatkan Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan, dalam setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Kami teringat buat yang sedang merindukan untuk memiliki anak, yang sedang mencari-cari pekerjaan, yang sedang bergumul dalam bisnisnya, usahanya, yang sedang mencari sekolah buat anak-anaknya, yang sedang mengurus visa, yang sedang mencari tempat tinggal, juga setiap pergumulan lain yang sedang dialami oleh umat-Mu. Kami mau berseru pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan dalam pengharapan. Kami mau terus memandang kepada Engkau, penolong kami, satu-satunya yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau mengandalkan yang lain. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, kami tidak mau mengandalkan yang lain Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mau terus kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini buat setiap keluarga kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa biar setiap keluarga kami, rumah tangga, pernikahan kami semua makin hari makin indah Tuhan. Makin kokoh, kuat, bersatu, utuh di dalam Engkau. Bukannya semakin terpecah belah. Kami berdoa Tuhan buat setiap suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang kami miliki. Kami berdoa Tuhan, tolong biar kasih dari surga melimpah, mengalir tanpa henti, melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu Tuhan. Biar kami membawa kedamaian di tengah-tengah pernikahan kami, keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, bukan balas membalas, tetapi biar saling mengampuni dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, bukan kata-kata yang tajam, tetapi biar ada kata-kata yang penuh kasih mesra, penuh kasih karunia, bukan kebencian, melainkan biar kasih yang memerintah, pengampunan yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar keluarga kami semua bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Kami terus percaya Tuhan, rencana-Mu atas gereja-Mu akan digenapkan. Kami berdoa buat gereja lokal kami masing-masing, di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami mau setia beribadah melayani Engkau. Kami mau setia ditempatkan menjadi anggota tubuh Kristus di gereja lokal kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat setiap gereja-Mu. Biar api-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hujan akhir tercurah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan digenapkan. Gereja-Mu akan bertumbuh sampai pada kesempurnaan. Gereja-gereja-Mu akan bersatu seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Maranatha, kami merindukan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini. Kami siap Tuhan melangkah Tuhan. Sekalipun sesak, sempit sedikit, tapi kami mau tetap penuh sukacita. Kami serahkan segala pekerjaan kami dalam tangan-Mu, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang dalam liburan sekolah, kami juga serahkan semua dalam tangan-Mu. Pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, keputusan-keputusan yang harus diambil, pimpin kami semua, supaya kami mengambil keputusan di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu, menjadi penjala jiwa-jiwa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus
tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam jalan yang sempit, sesak dan sedikit itu, sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.